nasionalis seperti itu. Nah, sore ini kita akan coba bergabung kembali dengan Ustadz Hasanuddin. Ini sesuai dengan tema kita kali ini, bahwasanya Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah, mendidik kita untuk bersabar. Tarbiyah, langsung saja Pak Ari sambil panjenengan juga menyimak mungkin ya apa yang nanti kami akan mengatur. Bahwa kami tadi sudah menyampaikan ya Syahrul Ramadan ini adalah Syahrul Quran gitu, kemudian Syahrul Syam gitu, kemudian berbagai macam hal, salah satunya adalah Ramadan ini Syahrul Tarbiyah, adalah bulan pendidikan. Pendidikan untuk siapa? Pendidikan, kalau puasa itu wajib untuk orang yang beriman, tetapi sejatinya adalah pendidikan untuk seluruh umat. Kalau kita kategorikan pendidikan seperti apa yang mengerjakan puasa Ramadan, yang pertama adalah bagaimana kita mendidik keimanan dan akidah kita, mendidik ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau udah banyaklah cerita-cerita tentang bulan suci Ramadan begitu, bahwa satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat oleh makhluk, oleh manusia yang lain adalah ibadah puasa. Orang berzakat, pada catatannya diambil Mas Ari sekian untuk zakat fitri, untuk zakat profesi, atau zakat malnya, bisa dilihat oleh orang lain. Orang haji, Bapak, Ibu, ayahanda kita, tetangga kita, saudara kita mau berangkat haji, maka ada pengajian walimatus syafar, orang yang akan berangkat ke haji. Bisa dilihat banyak orang. Sholat, wah bisa dilihat banyak orang. Kita ke anak kita, sudah sholat belum nak? Sudah, wah, saya belum lihat kamu sholat. Maka bisa silahkan sekarang sholat. Itu bisa dibohongi. Tetapi kalau ibadah yang bernama siam, wabil khusus ibadah wajib siamu Ramadan, maka hanya Allah yang akan membalasnya. Seperti dalam hadis qudsi yang kita sudah mafhum, as-saumu li Gusti Allah, as-saumu li wa ajzi bihi, bahwasanya puasa adalah untukku Gusti Allah, wa ajzi bihi, dan Allah sendirilah yang akan membalas pahala seseorang yang sedang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya Mas Ari, bahwa pendidikan konteks puasa Ramadan ini adalah mendidik kita dalam rohani kita, jiwa kita. Bagaimana sikap kita. Kita ibarat yang kotor, ingin membicarakan perbuatan buruk kawan kita, saudara kita, maka orang yang memancing kita untuk mengatakan berbicara seperti itu, kita menjawab, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Melatih bagaimana mengendalikan jiwa ini untuk senantiasa berbuat banyak kebaikan-kebaikan, dan hal yang maksiat dan tercela kejelekan-kejelekan itu betul-betul kita singkirkan dan kita eliminir. Yang ketiga, pada Syahrul Tarbiyah, pada bulan Ramadan kali ini adalah melatih fisik kita, raga kita. Ya, secara ilmu kesehatan, dan mohon maaf, kami tentu tidak fasih berbicara tentang kesehatan, tapi para dokter, ahli gizi sudah menyampaikan secara ilmiah maupun penelitian yang sudah valid, bahwasanya puasa itu akan menyehatkan badan kita, akan menyehatkan raga kita. Sel-sel
Organ-organ tubuh ini akan diganti yang baru, karena biasanya lambung kita, usus kita terus-menerus untuk memproses makanan yang masuk dalam tubuh ini. Tetapi dengan adanya puasa, ya kalau di Indonesia ya 12 sampai 13 jam berhenti, sedang melakukan regenerasi sel agar organ kita setelah berpuasa tentu akan sehat kembali. Dan tidak ada ceritanya orang berpuasa itu meninggal dunia, Mas Ari. Atau katakan sakit, saya kena stroke ini gara-gara berpuasa ini. Oh, tidak ada. Kalau toh itu meninggal tentu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi qodrate Gusti Allah. Tentu ada hal-hal lain yang membuat mereka sakit maupun diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya Pak Ari, di tengah kita sedang masa darurat COVID-19 ini, tentu pendidikan dalam rangka ibadah Ramadan ini sangat berbeda dengan yang lain. Ya, contoh, kalau kami di sekolah, di dunia pendidikan, yang biasanya di Ramadan itu diadakan pesantren Ramadan, diadakan kajian-kajian, diadakan buka bersama, tetapi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Apa yang menjadi hikmah ketika kita pada tahun ini melaksanakan ibadah Ramadan itu di rumah bersama dengan keluarga tercintanya? Tentunya juga memberikan dampak pendidikan untuk kita. Yang pertama, selaku orang tua yang sudah memiliki anak begitu, tentu bisa lebih merasakan nikmatnya bagaimana mendampingi putra-putrinya penuh, full, 24 jam. Panjenengan semua bisa mengetahui karakter yang sesungguhnya anak-anak kita seperti apa. Dan orang tua tentu dituntut untuk lebih memiliki strategi. Mendidik saja harus ada strateginya, Mas Ari. Strategi bagaimana betul-betul di masa darurat seperti ini, anak-anak kita tetap terus bisa belajar dengan sebaik-baiknya melalui ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Sebagai mukadimah seperti itu, Mas Ari Gunawan, untuk barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Terkait pendidikan Islam, Mbak Hasan, sekarang kan banyak orang tua sebentar lagi itu akan memilih sekolah kan. Setelah ini kan, setelah COVID berlalu, anak akan ada penerimaan siswa baru dan sebagainya. Mungkin ada catatan tersendiri, bagaimana seorang orang tua memilihkan sekolah yang terbaik untuk anaknya begitu. Yang terkait sekolah itu kan pendidikan begitu ya. Jadi bagaimana kita memilih pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena tidak mungkin orang tua akan mendidik anaknya di rumah begitu. Kira-kira mungkin ada pandangan dari Pak Hasan. Ya, kalau kita cermati di dalam Al-Quran, bahwasanya konsep pendidikan Islam itu kita meniru dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah seseorang yang bukan nabi, bukan rasul. Bahkan di dalam sebuah buku yang pernah kami baca, orangnya itu adalah, mohon maaf, hitam. Kemudian rambutnya itu keriting. Hidungnya besar seperti saya, tetapi tidak mancung. Kemudian kupingnya itu jebeber, kemudian kakinya kasar, tetapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah ahli hikmah, ahli kebijaksanaan.
Salah satu dalam ayat surat Luqman yang sudah sangat familiar kalau merujuk pada tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan yang pertama diajarkan ke anak-anak kita adalah la tusyrik billah. Jangan sampai anak-anak kita itu hidup itu menduakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita yang pertama bukan akidah, bukan ketauhidan, bukan keimanan, sehebat apapun nantinya, sebanyak manfaatnya sosial dia ketika sudah dewasa untuk kehidupan masyarakat dan bangsa. Bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun tingginya dia derajat sosial di hadapan yang lain, tetapi tidak memiliki keimanan, tentu itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Bapak Ibu orang tua yang sekarang putra-putrinya kelas 6 sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, maka carilah sekolah yang menurut panjenengan itu mampu, satu, membekali anak-anaknya tetap dalam hal keimanan dan keislaman, tentunya dengan kegiatan yang terencana di sekolah, begitu ya. Kalau di sekolah kami Muhtika Depok itu dengan full day school, masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sudah sholat asar, apabila reguler, tidak ada darurat seperti ini. Itu betul-betul dipilih. Kira-kira anak-anak kita ini bekal keimanan dan keislamannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pada masa era milenial, dan generasi kita adalah generasi milenial saat ini, maka tentu bagaimana anak-anak dituntut untuk memiliki keterampilan yang baik. Memiliki skill, memiliki kemampuan kognitif, memiliki buah karya yang baik, yang gunanya adalah untuk bekal dia nanti. Bekal dia setelah dewasa, dia bisa berbagi dengan yang lain karena ada kalimat hikmah, faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak bisa apa-apa, tentu tidak bisa memberikan apapun kepada orang lain. Dengan bekal, dengan modal, ilmu akademik, ilmu keterampilan, ilmu ketauhidan, maka Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk melepaskan putra-putrinya, karena kalau itu busur, gendewa itu sudah ada anak panah, biarlah anak itu untuk menuju pada titik tujuan, dan kita terus mendorong dan tepat sasaran. Jangan sampai kita salah untuk memilih lingkungan sekolah yang baik untuk putra-putri kita. Mungkin demikian Mas Ari. Kita kembali ke tentang Luqman tadi, Pak. Keluarga Luqman tadi kan mengutamakan pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kunci ini sebenarnya alangkah baiknya kalau anak-anak kita bekal keagamaan itu menjadi fondasi bagi anak-anak kita dalam bersekolah. Mungkin seperti itu ya Pak Hasan ya? Oh itu Pak. Betul sekali bahwa pendidikan ketauhidan keimanan itu adalah fondasi yang sangat dasar begitu. Kalau kita merujuk kepada Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Allahu Yarham, almarhum, dalam beberapa pengajian yang selalu kita dan kita semuanya mendengar, selalu di awal beliau menyampaikan kajian tafsirnya bahwa ibu dan bapak hadirin, keimanan adalah modal yang pertama untuk melangkah kepada amal soleh. Kita kaya apa baiknya di hadapan orang lain, pinter, bermanfaat, lumo, berikan ilmu, sosialnya jalan, memberikan apapun harta benda, tetapi tidak punya keimanan,
sesungguhnya itu bukan amal soleh. Dan yang ketiga, iman, amal soleh. Dan yang ketiga adalah ketakwaan. Karena kalau sudah ada keimanan, prosesnya adalah amal soleh, maka outputnya itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Iman itu inputnya, proses itu amal solehnya, maka outputnya adalah la'allakum tattaqun, ketakwaan itu sendiri, dan outcome-nya apa? Memberikan kemanfaatan baik untuk diri maupun untuk orang lain. Jadi yang pertama adalah keimanan. Ya, seperti kita, Mas Ari, walaupun beberapa kali ini kita sudah tidak Jumatan, diganti dengan salat zuhur, khotib ketika sedang berkhutbah pasti di awal menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berislam, dan terus berislam. Itu adalah firman Allah yang harus kita pegang teguh betul. Demikian Mas Ari. Itu dalam hadis yang sudah mafhum kita dengarkan ada 3 hal yang tidak terputus amalnya, kan salah satunya adalah doa anak yang soleh, begitu Pak. Nah, anak yang soleh ini kan tidak mungkin tiba-tiba lahir, kan? Harus dididik melalui proses pendidikan, baik di keluarga maupun di sekolah, begitu. Nah, saya mendapatkan cerita ini dari salah satu orang tua, begitu. Mereka bersyukur ketika anaknya sekolah di sekolah Islam, begitu. Jadi ketika anaknya sekolah di sekolah Islam, tanggung jawab orang tua itu sebagian katanya sudah dibebankan kepada sekolah. Jadi mereka lebih ringan ketika anaknya itu disekolahkan di sekolah yang sudah memberikan bekal keislaman seperti itu. Ya. Ya, yang pertama Pak Ari, memang sangat betul. Dan selalu kami selalu sampaikan, tidak mungkin dan sangat jarang terjadi anak yang soleh itu lahir dari bapak ibu yang tidak soleh. Bahwa yang pertama harus kita soleh dan solehahkan adalah ayah bundanya dulu. Bagaimana orang tua memiliki bekal yang cukup untuk mendidik putra-putrinya. Makanya kalau ada nanti istri Pak Ari melahirkan itu, saya tidak akan berdoa dulu kepada anak panjenengan yang lahir. Kami akan doakan dulu panjenengan dan istri. Mas Ari, selamat memiliki momongan. Semoga panjenengan tambah soleh, istrinya tambah solehah. Semoga diberi kekuatan untuk mensolehkan putra putrinya. Kan begitu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita juga ada hadis tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat, Mas Ari. Itu bukan hadis buat anak. Itu hadis buat bapak dan ibu. Bahwasanya anak itu soleh, solehah tergantung didikan ibunya. Ibu adalah madrasatul ula untuk anak-anak, dan ayah adalah roisul madrasah, kepala sekolahnya. Jadi dua-duanya saling berhubungan. Kemudian selanjutnya yang Mas Ari tadi sampaikan, kalau orang tua sudah menyekolahkan ke sekolah yang katakan berbasis agama Islam, kok kelihatannya sudah cuci tangan, sudah tidak ada lagi tanggung jawab orang tua untuk mendidik. Kami bisa menyampaikan pada kali ini, mari Bapak Ibu, kita kembali perbaiki pola pikir mindset kita, bahwasanya yang akan mendoakan panjenengan adalah anak-anak kita. Imam An-Nawawi, kalau Mas Ari pernah mendengar bahwa ada 3 macam orang tua. Satu adalah orang tua biologis, man waladu, yaitu yang melahirkan, ayah bunda kita, yang wajib kita taati dan hormati. Yang kedua macam orang tua adalah man ta'allama, siapa yang mengajarkan ilmu kepada sampean, itu orang tua Anda. Ya ustadz, ustadzah, bapak ibu guru. Dan yang ketiga, siapa orang tua kita adalah
man zawajaka, yaitu yang menikahkan kita. Ibu mertua kita, bapak mertua kita adalah sejatinya orang tua kita sendiri, dan juga istri kita terhadap orang tua kita adalah sejatinya adalah orang tua kita sendiri. Dan orang tua yang tadi kami ulang kembali, yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di sekolah berbasis agama Islam, di rumah adalah mutlak Bapak Ibu sekalian untuk mendidiknya. Dan pada masa darurat COVID-19, kita sedang ditarbiyah, kita sedang dididik bagaimana sejatinya kita menjadi orang tua yang sebenarnya 24 jam mengawasi, membimbing, mengarahkan putra-putri kita. Itu Mas Ari. Luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan ngopi sore hari ini, karena waktu di daerah sedang menjelang buka puasa. Sepertinya Pak Hasan juga harus mempersiapkan diri, termasuk saya sendiri Pak, harus mempersiapkan buka puasa, menemani keluarga di rumah. Mungkin di lain kesempatan akan kita sambung lagi untuk topik ini. Harus kita perdalam lagi karena anak ini adalah investasi peradaban kita. Jadi harus kita kuatkan benar bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi yang soleh-solehah, yang kelak akan mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Terima kasih Pak Hasan sudah bergabung bersama kami di Ngopi kali ini, ngobrol penuh inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk diri kami pribadi, kepada sobat netizen semuanya, dan akan kami share ulang di YouTube untuk video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Hasan. Sampai jumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.